Sebelum melakukan percobaan, akan saya jelaskan bagian-bagian terlebih dahulu pada lab virtual ini. Bagian pertama ada lensa, ini untuk memilih menu lensa, ini lensa cekung atau ini lensa cembung. Lalu ada jarak fokus untuk mengatur jarak fokus yang kita inginkan, seperti ini untuk membesarkan dan ini untuk mengecilkan. Lalu pada bagian tengah ada jarak objek, ini untuk mengatur jarak objek yang kita inginkan, pengaturannya seperti jarak fokus. Lalu yang bagian bawah ini ada tinggi objek, ini juga untuk mengatur tinggi objek yang kita inginkan. Lalu pada sebelah kanan ini merupakan data hasil percobaan, ada jarak bayangan, perbesaran bayangan dan ada tinggi bayangan. Selanjutnya ini ada titik 3, ini untuk menyembunyikan pengaturan seperti ini. Selanjutnya pada bagian bawah ini ada skema simulasi, yang mana bagian tengah ini merupakan lensa dan ada titik 2 ini ada titik fokus dan titik L atau 2 kali titik fokus. Lalu ada bendanya di sini serta ini untuk bayangannya seperti itu. Di sini saya akan mensimulasikan percobaan 1, yaitu pengaruh tinggi benda terhadap tinggi bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan pada pembiasan. Langkah-langkah dalam percobaan 1 ini yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan laptop. Yang kedua yaitu membuka web VLab dan memilih menu simulasi lensa. Setelah membuka web VLab dan memilih menu simulasi lensa, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Di sini terdapat pilihan lensa, di sini ada cekung dan di sini cembung. Di sini terdapat pilihan jarak fokus, jarak objek atau jarak benda, tinggi objek atau tinggi benda. Di sini pilihan jarak dan tinggi dapat kita ubah. Dan di sini terdapat data perhitungan. Data perhitungan ini akan sesuai dengan pilihan yang berada di sini. Dan di bagian bawah terdapat gambar simulasi mengenai pilihan atau data-data yang kita masukkan di sini. Di sini ada menu 3 garis untuk menyembunyikan dan memunculkan menu data. Untuk yang pertama kita memilih model lensa cembung. Dan titik fokusnya kita ubah menjadi 10 cm. Jarak benda atau jarak objek kita ubah menjadi 15 cm. Untuk yang pertama jarak bendanya adalah 4 cm. Dengan data jarak fokus 10 cm, jarak objek 15 cm, dan tinggi objek 3 cm pada lensa cembung, maka data perhitungan yang dihasilkan adalah jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dengan tinggi bayangan min 6 cm. Di sini, gambar simulasinya adalah seperti ini. Tinggi bayangan di sini adalah minus karena keadaan bayangannya terbalik. Sehingga tinggi bayangan 6 cm itu sama artinya dengan tinggi bayangan 6 cm tetapi keadaannya terbalik sehingga menjadi min 6 cm. Di sini kita ubah tinggi objeknya menjadi 4 cm. Gambar simulasinya menjadi seperti ini. Dengan data perhitungan jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dengan tinggi bayangan min 8 cm, atau tinggi bayangan 8 cm dengan keadaan terbalik. Untuk selanjutnya kita ubah tinggi benda menjadi 5 cm. Sehingga gambar simulasi akan berubah menjadi seperti ini. Data perhitungan yang diperoleh yaitu jarak bayangan 30 cm, perbesarannya 2 kali, dengan tinggi bayangan min 10 cm, atau tinggi bayangan 10 cm dengan keadaan bayangan terbalik. Selanjutnya kita ubah lagi tinggi objeknya menjadi 6 cm. Gambar simulasinya akan seperti ini.
Dengan data perhitungan, jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dengan tinggi bayangan min 12 cm, atau tinggi bayangan 12 cm dengan keadaan bayangan terbalik. Untuk yang terakhir, tinggi objeknya kita ubah menjadi 7 cm. Gambar simulasinya akan berubah menjadi seperti ini. Data perhitungan yang dihasilkan yaitu jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dengan tinggi bayangan min 14 cm, atau tinggi bayangannya 14 cm dengan keadaan bayangan terbalik. Untuk tabel 2 pada percobaan 1, kita ubah lensa yang semula cembung menjadi cekung. Saat diubah menjadi cekung, di sini jarak fokusnya memiliki tanda min karena lensanya adalah cekung. Jarak objeknya tetap yaitu 15 cm, dan tinggi objek yang pertama kita ubah menjadi 3 cm. Maka akan muncul tampilan simulasi yang seperti ini. Dengan menghasilkan data perhitungan, jarak bayangan min 6 cm, perbesarannya adalah 0,4 kali, dan tinggi bayangannya 1,2 cm. Di sini jarak bayangannya minus karena bayangan letaknya berada di depan lensa, dan bukan di belakang lensa. Selanjutnya, tinggi objek kita ubah menjadi 4 cm. Simulasinya akan berubah menjadi seperti ini. Dengan data perhitungan, jarak bayangannya min 6 cm dengan perbesaran 0,4 kali dan tinggi bayangan 1,6 cm. Setelah itu kita ubah lagi, tinggi objeknya menjadi 5 cm. Gambar simulasinya akan berubah menjadi seperti ini dengan data perhitungan, jarak bayangannya min 6 cm, perbesarannya adalah 0,4 kali, dan tinggi bayangan 2 cm. Kita ubah lagi menjadi tinggi objeknya yang semula 5 menjadi 6 cm. Di sini gambar simulasinya akan berubah menjadi seperti ini dengan menghasilkan data perhitungan, yaitu jarak bayangannya min 6 cm, perbesarannya 0,4 kali, dan tinggi bayangan 2,4 cm. Yang terakhir kita ubah tinggi objeknya menjadi 7 cm, sehingga menghasilkan gambar simulasi yang seperti ini. Jarak bayangannya min 6 cm, perbesarannya 0,4 kali, dan tinggi bayangan 2,8 cm. Maksud dari jarak bayangan di sini adalah jarak antara bayangan yang dihasilkan dengan lensa dan perbesarannya adalah perbandingan antara besar benda dengan besar bayangan yang dihasilkan. Dan tinggi bayangan adalah tinggi dari bayangan yang dihasilkan. Pengaruh jarak benda terhadap tinggi bayangan, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan pada pembiasan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu menggunakan lensa cembung dengan jarak fokus yaitu 10 cm, kemudian jarak objeknya yaitu 5, dan tinggi objeknya yaitu 8. Untuk jarak fokus dan tinggi objek yaitu tetap dari awal hingga akhir, dan jarak yang diubah hanya jarak objeknya. Dari jarak fokus 10 cm dan jarak objeknya 5 cm serta tinggi objeknya 8 cm dapat diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya min 10 cm, perbesarannya 2 kali, tinggi bayangannya 16 cm. Nah, dapat dilihat hasilnya pada gambar di bawah ini. Kemudian, untuk percobaan yang selanjutnya, saya akan mengubah jarak objeknya menjadi 10 cm. Nah, ketika jarak fokusnya 10 cm, jarak objeknya 10 cm, dan tinggi objeknya 8 cm, itu tidak ada data perhitungan atau infinity, karena jarak fokus sama dengan jarak objek, maka tidak ada bayangan yang dapat terbentuk pada percobaan kali ini, sehingga jarak bayangannya pun tidak ada, perbesarannya juga tidak ada, serta tinggi bayangannya juga tidak ada. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan mengubah jarak objek menjadi 15. Nah,
Ketika jarak fokusnya 10 cm, jarak objeknya 15 cm, dan tinggi objeknya 8 cm, dapat diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya 30 cm, perbesarannya 2 kali, dan tinggi bayangannya min 16 cm. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, saya akan mengubah jarak objeknya menjadi 20 cm. Ketika jarak fokusnya 10 cm, jarak objeknya 20 cm, dan tinggi objeknya 8 cm, dapat diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya 20 cm, perbesarannya 1 kali, dan tinggi bayangannya min 8 cm. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat di bawah ini. Kemudian, yang selanjutnya, saya mengubah jarak objek menjadi 25. Ketika jarak fokusnya 10 cm, jarak objek atau bendanya 25 cm, tinggi objek atau bendanya yaitu 8 cm, dapat diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya menjadi 16,67 cm, perbesaran bayangannya menjadi 0,67 kali, tinggi bayangannya min 5,33 cm. Nah, gambarnya dapat dilihat pada di bawah ini. Untuk percobaan di lensa cembung sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan percobaan pada lensa cekung. Yang pertama, saya akan mengubah lensanya menjadi lensa cekung. Kemudian saya akan mengatur jarak fokus dan tinggi objek terlebih dahulu karena sudah diketahui, yaitu min 10 cm, dan tinggi objeknya yaitu 8 cm. Dan saya akan mengubah jarak objeknya. Yang pertama yaitu 5 cm. Nah, ketika jarak fokusnya min 10 cm, jarak objeknya 5 cm, dan tinggi objeknya 8 cm, maka diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya min 3,3 cm, perbesaran bayangannya 0,67 kali, tinggi bayangannya 5,33 cm. Nah, dapat dilihat hasil atau gambar di bawah ini. Kemudian, ketika jarak objeknya saya ganti menjadi 10 cm, maka jarak fokusnya min 10 cm, jarak objeknya 10 cm, tinggi objeknya 8, itu tidak ada bayangan yang terbentuk pada percobaan kali ini. Nah, dapat dilihat di gambar di bawah ini, tidak ada bayangan yang terbentuk di gambar ini. Jadi, jarak bayangannya tidak ada, perbesarannya juga tidak ada, tinggi bayangan juga tidak ada. Kemudian, jika saya ganti jarak objeknya menjadi 15 cm, maka yang terjadi yaitu jarak bayangannya menjadi 6 cm, perbesarannya menjadi 0,4 kali, tinggi bayangannya menjadi 3,2 cm. Nah, dapat dilihat di bawah ini gambarnya. Ini adalah objek dan ini adalah bayangannya. Kemudian, jika jarak objeknya saya ganti menjadi 20 cm, jarak fokusnya min 10 cm tetap, tinggi objeknya 8 cm tetap, maka diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya menjadi min 6,67 cm, perbesarannya yaitu 0,33 kali, tinggi bayangannya 2,67 cm. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah objek atau bendanya dan ini adalah bayangannya. Kemudian, jarak objek selanjutnya yaitu saya akan mengganti menjadi 25 cm. Jarak fokusnya tetap min 10 cm dan tinggi objeknya juga tetap 8 cm, maka diperoleh data perhitungan, yaitu jarak bayangannya min 7,14 cm, perbesarannya 0,29 kali, tinggi bayangannya 2,29 cm. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah objeknya dan ini adalah bayangannya. Nah, untuk pembuktiannya nanti bisa dibandingkan dengan mencari hasilnya menggunakan rumus dan dibandingkan dengan menggunakan virtual lab. Ketiga yaitu pengaruh jarak fokus terhadap jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Pertama, kita melakukan percobaan pada lensa cekung dengan jarak objek 15 cm dan tinggi objek 8 cm. Untuk jarak fokus pertama yaitu 10 cm. Ini sudah 10 cm. Gambar pembentukan bayangan seperti ini. Lalu untuk data bayangan yang dihasilkan ini. Lalu untuk jarak fokus yang kedua besarnya 15 cm. Ini skema gambar pembentukan bayangan. Karena jarak fokus letaknya sama dengan jarak objek, maka tidak terbentuk bayangan. Untuk data bayangan seperti ini. Selanjutnya untuk jarak fokus yang ketiga besarnya 20 cm.
Ini bayangan yang dihasilkan, dapat diamati pada skema pembentukan bayangan, dan ini merupakan data bayangan yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk jarak fokus yang keempat besarnya 25 cm. Seperti ini. Untuk bayangan yang dihasilkan, ini gambarnya seperti ini, dan untuk data bayangannya ini. Selanjutnya, untuk jarak fokus yang kelima besarnya 30 cm. Kita perbesar. Seperti ini. Maka pembentukan bayangan yang dihasilkan ini, dan untuk data bayangan seperti ini dapat diamati dan dapat kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya kita ganti menjadi lensa cembung ini. Pada lensa cembung kita juga menggunakan 5 jarak fokus seperti pada lensa cekung tadi. Kita mulai dari jarak fokus 30 cm. Ini bentuk skema pembentukan bayangan, dan ini merupakan data bayangan yang dihasilkan. Selanjutnya untuk jarak fokus yang keempat besarnya 25 cm. Kita perkecil seperti ini, dan ini pembentukan bayangannya, dan ini data hasil bayangan yang terbentuk. Selanjutnya untuk jarak fokus yang ketiga besarnya 20 cm. Ini, dan ini skema bayangan yang terbentuk. Dan data bayangannya dapat dilihat pada bagian ini kanan atas. Selanjutnya jarak fokus yang selanjutnya ada 15 cm. Kita perkecil. Ini. Karena seperti tadi jarak fokus dan jarak objeknya sama, maka tidak terbentuk bayangan. Dan gambar skema yang terbentuk seperti ini, dan data pada pembentukan bayangan juga dapat diamati seperti itu. Selanjutnya jarak fokus yang terakhir besarnya 10 cm. Kita perkecil lagi. Nih. Maka bayangan yang terbentuk ini, dan data bayangannya seperti ini. Begitulah untuk percobaan yang ketiga.